kita selalu memberikan uzur sama diri sendiri. Tapi kita kayak menuntut orang lain untuk sempurna, tapi melupakan diri kita sendiri. Itu disindir loh sama Allah di Al-Quran. Tapi itu mampu membolakkan hati saya, sehingga saya tuh berpikir, ya Allah, aku nih jadi hamba gini banget loh. Allah tuh udah baik loh sama aku, menutupi semua aibku, memberiku kesempatan gitu untuk berubah. Tapi kok aku sia-siakan ya gitu. Akhirnya di waktu itu aku lebih sering nangis kan, karena ya Nangis di pojokan nggak? iya. Nangis di pojokan? Iya sih, nangisnya ke kamar mandi, nangis udah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. La a'budu ma ta'budun wa la antum ala khairil anam Al-Mustafa tak beri teman. Dan berbicara tentang hijrah lagi, apa sih yang orang membuat hijrah itu sangat susah sekali, apalagi di online ini, di zaman ini yang banyak di mana-mana. Yaitu apa sih yang membuat mereka sangat-sangat susah? Padahal kalau mereka bisa niat dengan baik, di medsos juga banyak konten-konten dakwah. Tinggal mereka niatnya aja ini. Nah, kenapa sih mereka susah banget untuk Allah berikan kesempatan seperti kita ini untuk ya berada di jalur yang benar gitu. Tapi mereka kenapa susah banget gitu? Alasannya kenapa? Pertama, mereka overthinking. Lagi-lagi itu ya. Overthinking duluan nih. Overthinking duluan. Bisa nggak ya gitu? Kalau aku hijrah nanti dikatain ini. Kalau aku hijrah nanti aku nggak bisa gini gitu kan. Kalau aku hijrah tuntutannya ini. Nah, mereka overthinking duluan sebelum memulai action. Sebelum emang aksi yang dianunya. Sama ketika kisahnya kaum Quraisy. Kaum Quraisy itu kaum yang banyak sekali Allah beri nikmat. Tapi ketika datang Rasulullah ke sana, kenapa mereka nggak mau ikut Rasulullah? Karena mereka overthinking. Mereka menganggap kalau aku ikut ini, kalau aku ikut Muhammad ini, nanti perniagaanku bisa rugi. Karena apa? Mereka itu kan menjadikan berhala-berhala yang di sekitar Ka'bah itu sebagai bisnis dari orang-orang yang datang kan. Takutnya kalau aku ikut Muhammad nih, nanti gak ada yang datang ke sini dong buat nyembah berhala. Nanti gak cuan nih gitu kan. Nah, mereka udah overthinking duluan. Udah gitu. mikirin itu. Iya. Nah, itu juga dampak buruk dari overthinking. Seperti itu. Udah jadi lagi-lagi mungkin ya ada insecure-nya juga, belum pantas kan, ada overthinking. Berarti itu alasannya yang paling simpel yang mungkin rata-rata remaja pemuda yang sangat susah ya. Takut dikatain mungkin. Nah itu tuh gimana itu? Solusinya supaya kita kuat, kita mentalnya kuat kan ada yang misalnya rajin ibadah aja diposting, terus ikut kajian aja diposting, ya lu apa dah gitu. Nah bagaimana padahal kan innamal a'malu binniyat kan, sesuatu kan dari niatnya. Jadi yang niat itu tahu ya Allah sendiri kan sama kita. Nah itu bagaimana caranya untuk menetralisir dari perkataan-perkataan mungkin circle lah dari kanan kiri. Nah itu bagaimana supaya kita masih teguh dalam pendirian, supaya kita masih kuat. Ya itu gara-gara kita hijrah dikatain yang sok suci lah, sok agamis lah, sok sebagainya. Nah itu bagaimana? Nah ini sekalian saya sedikit cerita ya soal perjalanan hijrah saya nih. Oh Masya Allah, ini bukan ya? Bukan nih, karena saya pernah berniat hijrah 2 kali. Sampai 2 kali 2 ya? kali. Karena tahun berapa itu? Yang pertama itu tahun 2017. 17 yang berarti lulus SMA? Enggak, udah kuliah. Oh iya. 2017 dan 2018. Yang 2018 ini sampai sekarang. Jadi bertahan gitu. Kenapa bisa beda gitu? Pertama, yang 2017 saya tuh nggak tahu hijrah buat apa. Tujuannya nggak tahu? Nggak tahu. Jadi pokoknya udah hijrah aja gitu ya? Saya cuma pengen pakai kerudung, udah pakai kerudung aja gitu. Habis itu, karena tidak tahu tujuannya buat apa gitu,
Sampai suatu saat saya merasa tidak bisa mengontrol emosi, tidak bisa Marah lah. Iya, marah. Dan menyangka gini, dan mengira gini, buat apa sih aku pakai hijab tapi aku masih belum bisa gitu menahan diri. Akhirnya apa? Dibuka lagi. Karena Jadi sempat buka iya, aurat ya. karena strong why-nya itu nggak nemu gitu. Itu berapa waktu itu? Dari mungkin yang emang niat hijrah sampai Lepas Sampai lagi. 1 minggu. 1 minggu. Allah. Nah, itu tuh Kak Devi sendiri tahu hijrah itu dari mana? Sebelum memutuskan emang pengen hijrah nih. Nah, itu dari mana? Apa dari keinginan sendiri? Apa emang tamparan dari medsos kah atau lingkungan kah? Nah, jadi dulu itu waktu pertama saya masuk kuliah, saya tuh terjebak di lingkungan yang Islami. Jadi, iya, tapi waktu itu aku belum hijrah kan. Aku masuk jadi takmir masjid dan tinggal di namanya RBM, Rumah Belajar Muslimah. Dimana di situ tuh ada banyak peraturan kan. Itu di dekat kampus. Ya, kan banyak peraturannya, nggak boleh boncengan sama non mahram, kemudian nggak boleh motor musik non Islami. Ya. Nah, dari situ saya merasa terkekang kan. Kayak terperangkap. Iya. Kayaknya salah deh aku masuk sini. Iya. Padahal lingkungannya udah baik kan. Iya. Terus aku juga jadi takmir masjid. Banyak kegiatan di masjid seperti kajian, Agenda. Iya. Tapi saya sering kabur. Bolos. Saya sering bolos karena aku nggak tahu Islam tuh kayak apa gitu. Aku belum mengenal Islam itu sendiri. Even aku udah ikut kajian. Jadi belum tertanam di hati aku kecintaan terhadap Islam itu sendiri. Masih buta lah istilahnya. Jadi masih yang covernya aja yang ditampilkan. Intinya, Islam itu dari hijrah ya, gitu berarti belum sampai seluruhnya kan, belum sampai membuka bukunya. Gitu. Terus? Iya, Islam itu pokoknya aku harus jadi orang baik gitu pokoknya. Entah itu aku menutup aurat atau enggak gitu. Karena waktu itu saya berpikir kalau menutup aurat itu hanya wajib untuk yang mondok saja. Yang mondok. Oh, berarti kalau umum nggak harus dong. Gitu. Dan saya baru tahu itu nggak gitu ya setelah hijrah yang kedua ini. Nah, dari yang lepas itu sampai hijrah kedua itu berapa waktu sama? Sekitar 6 bulan. 6 bulan, 1 semester ya? Iya, 1 semester. Okay. Nah, waktu itu saya dapat sangu video gitu ya. Dikasih mbak-mbak di RBM itu, dimana itu hanya cuplikan kok videonya. Cuplikannya video Ustadz Hanan. Itu kan cuplikannya Ustadz Hanan tuh ya, yang sekitar 2-3 menit lah. Tapi nge-booster ya? Iya. Nge-boosternya. Okay. Tapi durasi 2-3 menit itu bisa membuat saya berubah daripada lingkungan itu yang saya tinggali selama kurang lebih 1 tahun. Hanya dengan 1 video dan 2-3 menit lah. Oh, 2-3 menit ya? Iya. Tapi itu mampu membolakkan hati saya sehingga saya tuh berpikir, ya Allah, aku nih jadi hamba gini banget loh. Allah tuh udah baik loh sama aku, menutupi semua aibku, memberiku kesempatan gitu untuk berubah. Tapi kok aku sia-siakan ya gitu. Tapi kok aku nggak menghormati ya, nggak mengambil kesempatan gitu. Akhirnya aku bermuhasabah diri dan mikir, ya Allah, aku pengen jadi muslimah yang baik. Udah gitu aja. Dan keesokannya ya langsung pakai baju syar'i, nggak pakai step by step kan biasanya step dulu pakai orang dulu. Wah, ini berarti gercep ya. Langsung syar'i kan. Jadi pas saya masuk kuliah, shock pasti. Teman saya shock. Sama ada teman-teman yang tanya. Mungkin biasanya kalau sebelumnya syar'i kan tata-tatakan gini kan. Nah, berarti langsung seperti yang sekarang ini ya. Jadi teman-teman saya shock. Dan respon pertama enggak Masya Allah. Gimana? Respon pertamanya, Dev, itu mau kena kampus kenapa kamu pakai? Padahal bukan mau kena itu ya. Enggak gitu. Karena apa? Saya langsung pakai yang benar-benar nutup aurat. Pakai baju-baju syar'i. Dan ada lagi komenan yang gini. Dev, kamu tuh nggak sayang apa pakai kerudung sepanjang itu loh bisa kamu buat baju. Dev, itu kenapa sih kamu pakai kerudung kayak Gordon? Itu sangat menusuk gitu. Nah, waktu itu tuh masih rapuh ya teman-teman. Berarti itu baru pertama kali ya? Iya.
itu kan imannya tuh masih rapuh, masih menata lah. Akhirnya Sakit berarti kan? iya, akhirnya di waktu itu aku lebih sering nangis kan, karena ya Nangis di pojokan nggak? Iya. Nangis di pojokan? iya sih, nangisnya ke kamar mandi, nangis udah gitu. Karena apa? Kepikiran gitu. Tapi kalau sekarang digituin, ya bodo amat. Iya. Karena apa? Karena waktu itu masih rentan. Jadi teman-teman, Rentannya itu berapa waktu? Mungkin Rentan. dalam ujian-ujian yang mungkin bisa sampai kuat mental lah gitu. Ah. Sedikit kuat mental, sedikit aja gitu. 1 tahun. Berarti 1 tahun banyak ujian ya? Iya. Ya, Karena sampai sekarang pasti banyak Iya. ujian. Tapi kalau yang mungkin masih belum bisa menerima sakit lah gitu, sampai menusuk 1 tahun itu ya. 1 tahun. Berarti mungkin nggak cuma di kampus kayaknya Iya. ya, di circle rumah. Enggak, Iya. gitu. Sampai tetangga tuh gini, wah ini ustazah dari mana nih, gitu kan. Anak pondokan mana nih? Dan waktu itu, ibu saya tuh juga gini, kalau ada orang yang masuk rumah dan saya nggak pakai kerudung tuh, saya kan biasanya langsung jelek nangis gitu ya. Jadi ibu saya tuh langsung gini, apa sih cuma gitu doang gitu. Kan udah biasa gitu, karena belum tahu aku gitu karena apa gitu. Nah, bentar. Nah, Aku potong dulu. Kak Devi sendiri seperti itu pas mengalami fenomena hijrah seperti itu yang memang benar fix, orang tua sudah tahu belum? belum. Belum ya, berarti Belum. masih asing, Iya. masih kaku gitu. Ini anakku kenapa ini? Sama gini, kan saya langsung nyoba tuh ya, pakai cadar, nyobain pengen gitu. Pernah. Terus responnya apa? Udah deh, gak usah ikut aliran yang aneh-aneh. Itu siapa? Orang tua. Iya. Berarti yang pertama ngomen orang tua. Orang tua, teman-teman gitu. Cuman seiring bergulirnya waktu, mereka paham. Sekitar berapa tahun? Berapa waktu? 1 tahun. 1 Tahun. tahun itu. Akhirnya mereka paham. Berarti Dan finishnya memaklumi, sampai gitu. 2019 berarti. Akhirnya mereka tuh memaklumi gitu. Jadi sekarang ibu saya, kalau saya lagi gak pakai kerudung nih di rumah, terus mau ke dapur nih, kerudungnya dong dipakai, nanti takut ada orang masuk. Gitu. Tiba-tiba aja tamu apa? Iya. Gitu. Soalnya biasanya kan kalau paket teman Ava juga kan Benar-benar. kadang-kadang kalau nggak pakai itu ya cuma nerima tangannya di luar kan kalau paket. Jadi emang Iya. Kak Devi ini dia terpengaruh di dunia luar, nggak di rumah tetap pakai ya. Takut ada mungkin hal-hal yang kamu ikhwan atau siapapun itu yang emang ikhwan yang masuk itu ya. Iya, karena Yang kalau di rumah itu kebiasaan orang-orang tuh langsung masuk gitu. Dia assalamualaikum dulu. Oh gitu. Iya. Oh. Kalau di sini kan ya kalau di Perumahan mungkin ya Langsung ada dulu lah ya. gitu ya. Kalau di rumah tuh enggak, langsung masuk aja. Itu berarti di kayak desa kayaknya ya. Jadi kita tuh kalau mau meyakinkan orang tentang hijrah kita nih, kita nggak perlu kok menjelaskan. Keluar gitu ya. Yang penting nggak kita perlu. aksinya aja. Iya, kita tampilkan perangai baik kita, action kita dari hijrah kita gitu. Nggak perlu kita menjelaskan sama orang, aku lo udah hijrah, tolong dong kalian ngerti Iya. gitu. Enggak. Nah gitu kayak apa ya, bisa termasuk kayak Ria nggak sih? Kayak ih sombong banget sudah hijrah mentang-mentang ya. Kan gitu kayaknya kan. Nah iya kan bisa kayak gitu, apa ya, bukan juga pengalaman juga gitu. Jadi waktu apa ya sekitar baru-baru hijrah fokusnya 2020 itu Rasulan. Nah itu ya kadang-kadang sampai dites, pernah nggak Kak Devi sampai dites Al-Quran langsung sombong ayat lah gara-gara itu, pernah nggak? Enggak sih. Enggak, wah itu Iya, cuman orang-orang tuh tanya, kalau apa namanya, kalau hukumnya ini gimana gitu. hukumnya aja. Ya, Bagus apa enggaknya, hukumnya bagaimana? ya sunnah tapi apa enggak? tujuannya ngetes doang. Iya, karena emang ya Kak Devi kan sendiri berubah jadi baik lagi untuk jadi syar'i. Nah kan fokus mereka kan dari yang awalnya mungkin ngomong aib ya, ngomong aib, mungkin gibah apa segala macam. Nah, akhirnya mereka tahan nih. Wah, kalau aku ngomong gibah bahaya nih kayaknya nih. Nanti kena ceramah gitu. Selama kita kayak wah bosen nih gitu. Berarti itu ya peristiwa hijrah yang mungkin bener ya katanya Kak Lisa kemarin, yang mungkin bener-bener unik ya. Jadi hijrah 2 kali, dan itu yang pertama hijrah 1 minggu karena emang tidak mengenal Islamnya sesungguhnya bagaimana. Ya, nggak tahu alasan hijrahnya tuh apa. Ya. Dan kemudian setelah 1 minggu
itu sudah fix 1 tahun dengan penuh ujian. Nah, kalau aku boleh tanya, ujian yang terparah apa waktu hijrah? Mungkin sampai ngedown banget, apalagi mungkin udah bilang minder dulu sampai kayaknya nggak enak deh hijrah deh. Apa ujian paling mungkin cacian lah atau makian lah atau sampai fisik lah apa? Bisa kan orang-orang ada itu paling parahnya. Alhamdulillah menurut saya masih di batas wajar. Masih standar ya, masih bisa diambil ya. Oh, berarti alhamdulillah. Iya. Sampai sekarang ya bodo amat itu ya. Keluar apa masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Iya. Kalau sekarang udah beda lagi komenannya. Oh, gimana berarti? Oh, ini. Karena udah mulai dakwah di sosmed nih. Ya, nah itu apalagi dakwah di sosmed itu makin viral tuh ya. Iya. Yang semuanya mungkin apa ya, semuanya kita cuma aksi doang di dunia nyata. Nah, mulai nih story WhatsApp nih mungkin tentang pacaran lah, mungkin tentang ibadah lah, mungkin tentang apa. Nah, itu bagaimana responnya para penonton story WhatsApp itu? Responnya adalah, kamu ngapain sih posting tentang agama mulu? Gak bosen dah? Kamu mau jadi ustazah apa gitu? Mungkin kalau ada video, amin gitu. Saya responnya, oh iya, saya kan mau jadi ustazah buat anak saya, gitu. Masya Allah, madrasah ya. Iya, madrasah pertama. Terus mungkin, nah ini yang terakhir kan setelah hijrah kan mungkin sudah kan saya. Nah, aku pengen tanya nih di luar topik nih ya, seperti yang terakhir. Bagaimana sih untuk memotivasi teman-teman yang mungkin belum hijrah dan seorang akhwat yang berniat ingin hijrah tapi tidak memiliki circle yang baik, tidak memiliki lingkungan yang membuat dampak bagi dirinya sendiri. Simpelnya bagaimana Kak? Apa dengan cara ikut kajian lah atau apa? Paling simpelnya agar anak muda sekarang tertarik dengan hijrah, tertarik dengan Islam yang dasar aja. Jadi nggak usah ya sama kayak tadi kan step by step yang dasar aja tentang hijrah itu bagaimana agar setelah ini mungkin Bismillah aja ada yang mungkin lebih sabar. Nah itu bagaimana kan? Motivasi mereka. Motivasi ya? Iya, motivasi untuk mereka. Jadi ketika kita punya keinginan untuk berbuat baik, Allah itu akan menjalankan roda takdirnya dan mempertemukan kita dengan orang-orang yang baik. Pasti itu ya? Pasti. Karena dulu pun saya tidak pernah punya pikiran akan bertemu dengan lingkungan saya yang seperti ini. Saya tidak pernah terbayang. Sulit tidak jadi kayak gini? Waktu Allah masih proses. gerakan. Oh, Allah gerakan. Allah temukan malahan ya? Allah mudahkan gitu. Karena orang-orang akan nyambung ketika frekuensinya sama. Energinya sama. Iya, ketika kita sudah mengeluarkan energi kebaikan, yang tertarik adalah juga orang-orang baik, insya Allah. Gitu. Jadi teman-teman jangan takut ketika hijrah, teman-teman kehilangan teman, ya. Karena pasti Allah akan ganti dengan teman-teman yang lebih baik lagi. Karena menurut Al-Quran ada salah satu surat ya, baik menurutmu belum tentu baik menurut Allah kan. Nah, jadilah jadi jangan takut untuk kehilangan circle, jangan takut untuk kehilangan teman yang memang membuat kita jauh dari rahmat Allah, jauh dari agama. Tapi pada situ maknanya kan Allah pengen kamu gini, ya Allah kasih ujian ini untuk mendapatkan lebih baik kan. Nah, gitu. Kadang Allah pending gitu ya, kita nggak cepat menemukan ya, circle yang baik. 1 tahun, 2 tahun gitu. Iya, dan itu salah satu Allah tuh menguji kita. Bener nggak kamu pengen circle ini gitu? Dites dulu berarti itu ya? Iya, dites dulu. Kamu bener nggak pengen ini? Apa kamu bisa sabar nggak? Ya? Apakah itu cuman keinginan sementara gitu? Apa kalau aku pending, keinginanmu itu akan berubah gitu? Tapi kan ada orang yang mungkin langsung diijabah kan langsung sekarang mungkin nggak ditemenin, besoknya langsung ada circle yang baik. Nah itu ada pasti ya. Ada, pasti. Tapi jarang seperti itu. Keseringan yang dipending itu ya. Karena mungkin ya banyak cacian, banyak makian dan kembali lagi ke ya jalan yang dahulunya mereka jalani kan. Emang paling gampangnya cari circle kayak gitu, ikut kajian, kenalan sama teman-teman baru. Itu pasti cepet ya? Iya. Oh, cepet. Apalagi sekarang kan banyak kajian ya. Jadi mungkin ya kan setiap itu kan ada kayak games atau kenalan dong satu sama lain dong. Apa mungkin kontak-kontakan terus nyari kajian bersama-sama entah cari itu komunitas. Ya, nyari komunitas.
Karena ya kalau nggak ada niatan dari hati ya nggak, meskipun dia aja nggak akan mau kan. Iya, harus karena keinginan diri sendiri.